Pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia tahun ini ke Arab Saudi resmi dibatalkan oleh Kementerian Agama karena pandemi corona. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan, termasuk soal kesehatan. Menteri Agama Fahrul Razi menyampaikan, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan pelayanan dan perlindungan jemaah haji karena pandemi COVID-19 masih melanda Arab Saudi dan Indonesia. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Majelis Ulama Indonesia MUI pun sepakat dengan keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan ibadah haji tahun ini. Namun MUI berpesan, pemerintah harus meminta tambahan kuota jemaah haji tahun depan, dikarenakan terjadi penumpukan antrean jemaah haji asal Indonesia. Oh ya, saya kira sangat setuju. Karena kalau Arab Saudi sampai membatalkan seperti itu kita semuanya sebagai aktivis Islam dan kaum muslim paham bahwa kenapa Arab Saudi melarang. Itu karena memang ada maqasidus syariah, tujuan utama syariah itu salah satunya itu adalah menjaga jiwa, keselamatan jiwa. Itu adalah tujuan utama ibadah. Provinsi Jawa Barat memiliki 39.000 jemaah calon haji yang akhirnya batal berangkat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau jemaah calon haji yang batal berangkat dapat bersabar dan menunggu hingga tahun depan. Kami menerima keputusan itu dan memohon para jemaah haji yang tadi sudah siap-siap untuk bersabar. Insya Allah diganti tahun depan, semua bergeser jadi tambah 1 tahun kuotanya kan. Sementara itu di Aceh, kantor wilayah Kemenak Aceh segera membahas proses pengembalian dana jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020. Kini ada 2.829 jemaah calon haji embarkasi Aceh yang telah melunasi pembiayaan biaya perjalanan ibadah haji. Tentu ini ada dampaknya. Dampaknya adalah bagaimana dengan duit jemaah, kan itu yang paling utama. Duit jemaah yang sudah membayar lunas, sudah 2 tahap ini selesai, ada beberapa opsi. Yang pertama, duit itu tetap di pemerintah. Dalam hal ini di BPKH, nanti BPKH akan menghitung ya kan, nilai manfaatnya dan dikembalikan kepada jemaah juga. Jadi jemaah tidak dirugikan. Yang kedua, bagi jemaah yang butuh, karena ini seperti COVID, jemaah boleh mengambilnya kembali, meminta kembali, nanti akan dikembalikan. Ada 221.000 jemaah calon haji seluruh Indonesia yang terimbas pembatalan pemberangkatan haji tahun ini akibat masih mewabahnya virus corona. Di Arab Saudi sendiri, sudah ada 87.000 lebih warganya yang terinfeksi corona dengan kasus kematian 525 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hampir 200.000 calon jamaah haji yang tercatat telah melunasi biaya perjalanan haji dan harus rela menunda ibadah haji tahun ini ke tahun depan. Bagaimana pengelolaan dana calon jemaah haji dan bagaimana pula pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan jumlah jemaah haji di tahun depan, karena semuanya akan tertumpuk nanti di tahun depan. Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin. Dan Anda juga kami undang untuk menyampaikan pandangan terkait situasi ini melalui telepon 021 5366 0500. Kami akan tayangkan di bawah ini. Saya menuju langsung ke Kantor Staf Presiden, ada Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin penegasan kembali, Bung Ali, bahwa ini bukan pembatalan tapi penundaan. Ya, apalah istilahnya, Bung Aiman, yang pasti bahwa tahun ini pemerintah mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan melakukan perjalanan haji
tentu karena kita tahu bahwa bukan saja Indonesia yang melakukan kebijakan ini, tetapi kebijakan ini diambil oleh semua negara yang ada umat Islamnya. Oke. Yang paling terakhir kita tahu kan Malaysia, Vietnam juga, Filipina juga begitu, dan di beberapa negara-negara yang lain. Karena negara-negara yang terpapar pandemi COVID-19 ini mengalami hal yang sama, dan yang lebih terpenting jangan lupa bahwa pemerintah kerajaan Saudi Arabia mengambil keputusan ini tentu saja untuk pertama menghindari pandemi COVID-19, dan Saudi Arabia sungguh sangat ketat, dan karena itulah maka meskipun belum ada pengumuman secara resmi dari kerajaan Saudi Arabia, tetapi di beberapa negara-negara yang lain telah mengambil keputusan ini tentu adalah untuk keselamatan warga negara Indonesia, dan keputusan ini menjadi sesuatu yang mendapat respon baik dari publik tanah air. Ya, tentu ini hal yang sedih bagi para jemaah haji dan kita juga semua, tapi bahwa ini harus dilakukan untuk menyelamatkan hal yang lebih besar, untuk mencegah kemudorotan, mencegah bahaya. Benar. Iya, Bung Ali, saya ingin konfirmasi juga terkait dengan kerajaan Saudi memang belum mengumumkan secara resmi apakah menutup haji pada tahun ini atau tidak. Tapi bahwa ada negara-negara lain yang di luar Indonesia, di kawasan regional misalnya yang dekat Australia misalnya atau Timur dan lain sebagainya. Tadi ada katakan Singapura, Malaysia sudah pasti kemudian untuk menutup. Tapi kemudian negara-negara lain apakah juga akan menutup haji? Karena kita belum tahu ini kabarnya dari kerajaan Saudi Arabia apakah menutup atau tidak atau membatasi. Yang paling penting untuk dibikin satu narasi yang tepat itu bahwa kerajaan Saudi Arabia sendiri, pemerintahnya itu menutup pelaksanaan ibadah haji. Ini sudah resmi ya? Sudah resmi memang menutup? Begini, memang dalam bulan Juni, kalau nggak salah pada tanggal 28 atau 18 ya, saya kalau tidak salah ingat, Juli akan datang, itu ada satu keputusan resmi, tetapi saya dengar dari penjelasan di Wall Street Journal itu dijelaskan oleh Menteri Wakaf Kerajaan Saudi Arabia, apakah bulan pertengahan Juni ini akan diumumkan. Tetapi bahwa hari ini pemerintah Indonesia mengambil langkah ini tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali untuk kepentingan jamaah haji Indonesia yang itu adalah rakyat Indonesia. Kenapa saya tanyakan kemudian di wilayah negara-negara lain, ketika misal nanti masih dibuka dengan pembatasan misalnya, maka tidak berangkat dari Indonesia, maka mungkin saja bisa berangkat dari negara lain yang kemudian kita tahu bahwa ada beberapa kisah haji furoda yang berangkat di negara Filipina misalnya atau Thailand misalnya, dan tentu ini tidak tercatat secara resmi. Dan ketika kembali mungkin nanti akan bisa punya potensi yang carrier atau membawa virus. Apakah kemudian juga ada antisipasi terkait hal ini, Bung Ali? Ya, jadi dua hal. Hal yang pertama itu adalah terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa apa yang diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia adalah satu ketetapan dan sikap yang penting untuk harus menjadi perhatian. Dan yang kedua, ketika pemerintah memberikan larangan atau tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun ini, itu artinya bahwa tidak ada satu regulasi pun yang terbuka untuk warga negara Indonesia, umat Islam melakukan ibadah haji pada tahun ini. Nah, bagi negara-negara lain tentu adalah kebijakan yang berbeda, tetapi sampai hari ini kita mendapatkan kepastian bahwa Tanah Makkah, Ka'bah, dan dua masjid dari Hadamul Haramain, baik di Makkah ataupun Madinah, itu membuat pelarangan dan pembatasan bagi pelaksanaan ibadah haji dengan konsentrasi massa yang luar biasa. Karena jutaan orang yang datang, Bung Aiman. Betul, lebih dari 2 juta orang yang kemudian berada di tanah suci dalam waktu yang bersamaan. Tentu ini memunculkan tanya bahwa ada 200.000, sekitar 200.000 jemaah haji Indonesia yang hari ini, yang pada tahun ini ditunda, batal keberangkatannya, dan artinya itu kemudian digeser ke tahun depan, 2021. Sementara ada kuota juga di tahun 2021 yang kemudian dimiliki haknya oleh
para jemaah haji. Artinya kalau dikumpulkan mungkin ada sekitar 400.000 jamaah haji di tahun 2021 nanti. Dan ini tentu bukan hal yang ringan untuk kemudian diatur. Saya ingin mengetahui bagaimana kemudian pemerintah memikirkan hal ini. Karena tentu ketika mengeluarkan peraturan, hal-hal seperti ini di depan sudah dipikirkan. Nanti setelah jeda, saya akan berbincang kembali dengan Bung Ali Mokhtar Ngabalin untuk menanyakan hal tersebut. Ada 400.000, 2 kali lipat di tahun 2021 jamaah haji. Bagaimana nasib mereka? Kita juga nanti akan mengundang Anda, saudara, melalui nomor telepon 021 5366 0500. Kami akan segera kembali selepas jeda.